minta tanggapan narasumber kita yang pertama juga, Pak Bahrul, Ya. soal assessment kompetensi minimal, penggunaan kata assessmentnya. Itu tadi Prof. Ali menambahkan menyisipkan sesuatu yang bisa membuat kita melihat jalan yang lebih terang atau hutan yang lebih rumit gitu sambil nggak jelas asal usulnya. Literasi. Jadi bisa nggak kita lakukan assessment terhadap literasi ketika literasi itu diterjemahkan sebagai language across kurikulum? Silahkan Ya, Pak. ya, ya, ya. Saya Pak Urip, sekali lagi perspektif yang saya akan lihat itu tidak individual pendapat ahli ya. Jadi ini pengamatan dalam perkembangan 100 tahun di bidang Educational Evaluation Assessment. Jadi itu yang saya gambarkan tadi. Jadi Ibu Bapak bisa saja merujuk pada, menurut pendapat nih, kok begini, menurut itu pendapat orang. Observasi saya adalah observasi across pendapat orang, apa yang terjadi dalam literatur secara umum dan apa yang terjadi dalam praktek di dunia pendidikan. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi Ibu Bapak, mohon bisa saja 10 pendapat, 10 definisi. Tapi yang saya coba potret, saya melihat program evaluation dan assessment dalam perspektif yang makro 100 tahun itu. Nah, peristilahan assessment kali ini sekali lagi dirujuk pada dua penggunaan secara umum, baik dalam literatur maupun dalam praktek. Satu adalah pada individual students, baik dilakukan terutama di tingkat mikro oleh guru. Maka istilah menilai siswa sekarang literaturnya adalah classroom assessment, classroom based assessment, muncul alternative assessment, muncul bridging assessment, performance assessment, portfolio assessment, semua pakai assessment. Jadi selama dia learning outcome, selama dia learning achievement, peristilahan yang dominan dilakukan adalah kata assessment. Tidak lagi menyebut student evaluation. Literatur terbaru hampir semua merujuk ke sini. Itu peristilahan yang saya gunakan. Sekali lagi kalau Niko pendapat lainnya silahkan, tapi boleh dicek apa observasi saya itu. Yang kedua, dalam praktek, istilah assessment digunakan di tingkat makro sekarang. Dan boleh juga berdebat, tapi Amerika menggunakan istilah National NAEP, itu National Assessment of Educational Progress. Ini udah 40-50 tahun. Yang dinilai adalah progres individual siswa. Bagaimana dia kemajuan dan pencapaian belajarnya. Yang kedua, yang mungkin lebih baru itu adalah Australia dengan NAPLAN. Jadi National Assessment Program ini untuk literasi numerasi. Lagi-lagi adalah individual siswa. Pada tingkat nasional, dua negara ini menggunakan umumnya nanti akan didominasi oleh kepentingannya. Kalau Australia akan learning progress pada individu siswa ini menjadi penting, sehingga sensus sifatnya misalnya, bisa saja di Amerika belakangan ingin dicoba dengan sampel. Nah, tetapi intinya yang individu oleh tingkat sekolah dan guru, maka arahnya pada the progress and the achievement of learning. Itu intinya. Ketika dia makro, tambah. Dia di samping achievement of learning, dia tambahkan variabel-variabel untuk menjelaskan yang disebut dengan input, background, dan konteks. Karena tentu kebijakan ini butuh kenapa sih sekolah ini rendah, kenapa ini ada yang bisa tinggi. Nah, itulah penggunaan kata assessment, termasuk waktu kami merancang PISA. Dari sekian puluh negara kami sepakat, oke, ini ada learning achievement kita potret, tetapi sekaligus juga memotret variabel-variabel penjelasnya. Nah, pertanyaan lebih ini, apakah boleh kalau achievement ini pada level subject based atau lebih generik? Nah, ini mungkin istilah literasi numerasi. Umumnya kalau keinginannya learning progress, ya tentu harus subject based. PISA agak beda. 60 negara kami sepakat, kurikulumnya ya 60 negara. Maka kami menyepakati, oke, kalau gitu yang disepakati ciri dari semua negara mengarah kemana. Dan OECD mengembangkan kompetensi generik ini. Maka kami coba masukkan, tetapi juga masih relatif dekat Pak Urip dengan subject based. Makanya ada literasinya, ada numerasi, mathematical literacy ada, scientific literacy ada, reading literacy juga ada, belakangan ditambah financial literacy. Kalau Pak Udip lihat, tidak juga loose.
Sebab kalau terlalu loose dan dia berupa nanti reasoning, bukan lagi literasi dalam makna knowledge ya Pak Ali. Kalau sudah reasoning itu sudah merupakan innate ability kan Pak Urip tahu. Itu nanda dia ngapain lagi sekolah kalau cuma diujinya gitu, ya latih aja belajar otaknya dilatih reasoning aja. Tapi itu tidak ada pada kenyataan hidup itu. Selalu reasoning pun akan didekatkan dengan knowledge. Itulah pesan Benjamin Bloom. Anda punya kognitif, tapi di kanan itu ada knowledge. Anda belajar matematik, gunakan kognitif berbagai level ini dalam konteks knowledge ini. Jadi tidak ada yang loss. Orang pintar apapun kalau nggak diberi knowledge, itu tidak bisa dia kerja apa-apa. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan? Itu yang saya kira mohon. Tapi kalau sangat generik dan ini akan menjadi between quote ability yang sangat mendasar, ya kita akan lari ke yang disebut aptitude, itu bakat. Dan ini seperti IQ. IQ ada numeric ability, ada verbal ability. Itu tapi untuk itu apa gunanya sekolah? Ini akan ditanyakan. Sekolah itu dari bahasa Latin scholastic. Itu kombinasi knowledge dengan kognitif. Tentu ada lagi afektif, ada lagi psikomotorik. Itulah yang dimaksudkan oleh Bloom. Jadi bukan mendidik cerdas tidak ada pengetahuan. Itu tidak demikian. Sekolah itu akan dididik untuk dia terdidik itu kombinasi dari pengetahuan yang diperlukan, latih kemampuan reasoning skill-nya. Nah, dua ini adalah yang harus itu. Jadi tidak ada Pak Urip menurut saya di dalam praktek mengkombinasikan. Sebab kalau sudah sangat generik ya sudah itu bagian psikolog aja kita bekerja di area innate ability bukan learn ability. Jadi ini yang mohon agak hati-hati dalam mendefinisikan apa yang disebut tanda petik tadi. Literasi ini harus sangat-sangat eksplisit sebab assessment ini memberi pesan. Kalau pesannya baik, maka guru akan menggunakan pesan baik. Kalau pesan ini tidak baik, guru akan menggunakan pesan yang tidak baik. Apa yang diukur oleh assessment itulah orientasi guru nanti. Itulah orientasi murid. Jadi memang harus sangat hati-hati coverage dari apa yang diukur. Sekali lagi bedakan PISA, kami PISA 60 lebih negara waktu itu menyepakati, kurikulumnya beda-beda. Kami ingin melihat adakah kesamaan dari semua negara, dari matematik, dari sains, dari kemampuan bahasa membaca. Itu tiga itu mendasar dan kami sepakati hal-hal yang kami kira ada di semua kurikulum. Itu bedanya. Nah, pertanyaannya apakah AKM arahnya kemana? Tentu mungkin Prof. Ali bisa jawab, saya tidak dalam sistem. Itu kira-kira Pak Urip. Pak Urip merespon sedikit Pak Urip, jadi saya ingin mengklarifikasi. Iya, Saya sebetulnya ingin menafsirkan saja, ngereka saja, tapi pada dasarnya pertanyaan saya sama dengan pertanyaannya Pak Bahrul ya, mengenai AKM itu. Jadi saya, nah ini kalau dari segi mata pelajaran yang diuntungkan itu mata pelajaran bahasa dan mata pelajaran matematika. Jadi apa namanya? Jadi saya tidak mewakili Balitbang ini. Saya tidak mewakili Balitbang. Tapi ingin bersimpati gitu dalam artian mungkin penafsirannya seperti itu. Tapi sekali lagi di dokumen di AKM itu tidak ada yang tadi saya sebut itu. Saya cuma mereka-reka aja. Oh, ini mungkin saja language across curriculum itu ya yang dari semua mata pelajaran itu yang diangkat adalah kemampuan literasinya itu. Tapi ini tidak ada dalam dokumen. Jadi saya mereka-reka saja, penafsiran saya saja sambil agar tidak terlalu vokal dalam artian apa namanya mengatakan kan jelas kami mengatakan bahwa AKM itu bukan tidak mengganti ujian nasional. Jadi BSNP tidak termasuk akan ada ikatan dengan itu dari segi regulasi begitu. Karena jelas itu beda sekali dengan ujian nasional. Dan kalau kaitannya dengan dan kalau kaitannya dengan bagaimana fungsi ujian nasional itu bisa dianggap juga untuk mengukur SKL, maka AKM ini jelas dipertanyakan itu bagaimana hubungannya dengan SKL. Walaupun kemudian juga ada jawaban bahwa
pengukuran SKL itu kembalikan pada peserta pada pendidik di satuan pendidikan dalam kaitannya dengan ujian sekolah. Gitu. Saya ingin klarifikasi mengenai apa namanya tadi saya itu tidak ingat itu apakah NIDCO atau bukan, tapi saya baca itu termasuk bisa saja bahwa pada dasarnya penilaian atau assessment itu walaupun sekali lagi itu jelas juga membedakannya dengan evaluasi dalam kaitannya dengan sasaran, tetapi ada nuansa tadi mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan. Jadi pada dasarnya kalau saya masih ingat anak saya pernah ikut waktu di Amerika itu juga tidak ada rapot ya, tapi hanya mendapat memperoleh deskripsi tentang kemampuan dia di mata pelajaran dan apa yang kemampuan yang dia tunjukkan dalam mata pelajaran. Dan itu yang tadi saya sebut Pak Urip sebagai sisi kalau membedakan dengan evaluation dalam kaitannya dengan peserta didik tadi, yang satu adalah deskriptif, bersifat deskriptif, yang satu bersifat judgmental. Tapi sekali lagi Pak Bahrul ini sudah lama di PSNP itu sudah jelas mengadopsi tadi bahwa pada dasarnya kalau kita bicara mengenai penilaian, jadi istilah assessment itu memang secara resmi dalam kaitannya dengan regulasi, mohon maaf Pak Bahrul, saya bisa saya cari nggak ada itu, belum ada kata assessment itu. Ya. Terima kasih. Dalam regulasi ya, dalam regulasi. Dalam regulasi ya, kalau dalam itu authentic assessment itu semuanya udah jelas. Baik, menarik ya. Saya tangkap kalau di hanya kata penilaian itu kalau kemudian dalam konteks bahasa Indonesia itu ada kata scoring, ada kata grading, ya itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ya menskor gitu, menyekor, menilai dalam artian menyekor gitu, menilai hasil jawaban. Jadi itu dalam khasanah terminologi tampaknya juga itu tadi, maka usulan saya Pak Bahrul kalau bisa mengeluarkan glossary, saya kira bagus itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Ali. Menarik kalau tadi kita lihat berarti yang kalau coba diambil samanya lah walaupun mungkin pada tingkat permukaan kelihatannya kalau assessment itu tadi yang sama-sama disampaikan unit analisisnya itu pada awal mulanya adalah individu. Kalau kita sebut sebutlah unit analisis, datanya itu pada individu, unit analisisnya itu individu, kesimpulannya pada level individu yang sifatnya deskriptif dalam pengertian tidak mengandung judgment. Judgment ini tentunya judgment mengenai merit ya, mengenai efektif tidak efektif, bagus tidak bagus, kurang tidak, itu kan elemen judgment ya. Ketika masuk elemen judgment, maka itu evaluasi yang lingkupnya unit analisisnya biasanya program atau intervensi. Walaupun datanya juga bisa berasal dari individual. Saya ada menangkap dari Pak Bahrul dan Prof. Ali kira-kira dua hal ini. Yang menyisip di antara itu kan memang kata-kata ujian, kata-kata testing. Yang di situ sebetulnya juga mengandung kalau Pak Bahrul tadi istilahnya pass or fail atau yes or no. Kalau testing itu masuk kategori ini atau kategori yang lain. Testing, ngetes apa, Mas ini Mas murni atau bukan kan ya. Kalau menguji lolos atau tidak lolos dari ujiannya, itu ya pandangan. Tapi biarlah ini nanti kita bahas lebih lanjut melalui pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Dan izinkan saya menyapa Ibu Ice Khadijah, terima kasih atas kehadirannya. Saya juga lihat tadi ada Bapak Awaludin Cala, terima kasih Pak atas kehadirannya. Silahkan kalau ada pendapat dan membuat diskusi ini juga lebih fruitful. Dan kemudian ada teman-teman dari
happy, ada teman-teman dari UHAMKA, ada teman-teman dari berbagai kalangan. Terima kasih semua atas waktunya. Dan ini ada sedikit sebagai daftar pijakan nanti ya, dari diskusi lebih lanjut. ECR menyiapkan sedikit polling kecil. Kita lihat nanti pendapat Bapak dan Ibu mengenai polling ini. Saya persilahkan untuk mengisi ini. Ini diisinya di mana? Di link atau langsung diisi di sini? Langsung di situ Pak harusnya. Langsung diisi di layar, diklik ya? Ya. Silahkan. Nomor 2, ini bukan ujian, bukan assessment, bukan evaluasi, bukan assessment, untuk kita lihat saja. Nah, sesuai dengan jawaban Bapak dan Ibu sekalian, ini kita bisa lihat progresnya. Tentu saja nanti akan saya persilahkan narasumber kita untuk membahas distribusi jawaban ini. Untuk pertanyaan nomor 1, 24 tambah 14, 48 baru. Kita ada 84. Pertanyaan kedua baru 38. Silakan untuk menjawab atau mengisi. Ini ada pertanyaan, bagaimana mengisinya? Ini ada teman-teman yang sudah dari SIR, Gary, gimana ngisinya dari Dr. Sri Rejeki? Harusnya bisa langsung diklik di situ, dokter. Bisa langsung Ada diklik di situ. Ada pilihan gandanya di layar. Jadi diklik di pilihannya di. Oh, pilihan ganda ya. Ya. Ngeklik seperti Google Form itu ya? Betul Pak. Oke, baik. Untuk yang pertama itu ada 2988, berarti ada 16 tambah 29. Ada 40, 16 ya 45. 16 tambah 29, 45 ya. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi. Sudah ditutup Pak Urip? Oh, sudah ditutup. Maaf Bapak Ibu, kelihatannya sudah ditutup. Jadi jangan menjawab lagi karena nanti bisa dianggap itu illegal vote karena masuknya hari pemilihan, nanti jadi ribut di pengadilan. Kebetulan warnanya juga merah dan biru kan ini. Loh, yang menang merah ini. Baik, yang nomor 1 Pak, kebanyakan kalau seorang guru melakukan ulangan harian melalui proyek atau penugasan, kegiatan ini masuknya terminologi yang tepatnya assessment. Silakan Prof. Ali, kemudian nanti Pak Bahrul. Sekalian yang kedua Pak, sementara kalau ingin memperoleh informasi tentang efektivitas atau efisiensi program penguatan karakter misalnya, maka kegiatan ini adalah kegiatan yang evaluasi. Mohon tanggapan
pembahasannya, Prof. Ya, Ali. kuncinya adalah sebetulnya kalau tadi saya analogkan dengan melakukan penelitian, maka simpulannya itu mau diberlakukan pada apa, siapa. Kalau diberlakukan pada peserta didik, maka itu bukan evaluation, tetapi assessment. Jadi nomor satu ini asumsinya adalah nanti hasilnya itu setelah dianalisis, kemudian mengambil keputusan atau simpulan atau putusan itu diberlakukan pada peserta didik, bukan pada program. Sehingga bukan evaluation dan bukan tetapi assessment. Examination bukan, karena memang ini examination itu lebih ditonjolkan tuh penyelenggaraan tes yang sifatnya formal gitu. Ya, jadi oleh karena itu ya, saya kira yang 64% ini ya, jadi merah ini yang menang. Yang kedua, kepala sekolah memperoleh informasi tentang efektivitas dan efisiensi program. Jadi kuncinya adalah bahwa hasilnya informasi yang kemudian diolah itu nanti, maka hasilnya, simpulannya diberlakukan pada program. Mengatakan program penguatan karakter itu berhasil atau tidak. Walaupun mungkin yang dijadikan sumber data itu adalah individu-individu. Jadi saya kira ini, walaupun, saya kira juga hampir sama ya, 67%. Tapi ini merah atau enggak, itu enggak kelihatan ya. 60. Jadi ini adalah evaluation. Jelas juga bukan examination. Begitu Pak Urip. Terima kasih Pak Bahrul. Ya, makasih. Ya, sorry. Ya, Pak Urip, makasih. Ya, nomor pertama saya kira sama ya, Pak Urip. Untuk teman-teman, pemahaman saya sekali lagi adalah lintas dari literatur yang saya tangkap dan praktek dalam perkembangan terakhir. Peristilahan assessment sekali lagi memang mengacu pada pengumpulan data untuk mengecek the progress and the achievement of learning. Jadi kemajuan dan hasil belajar. Oleh karenanya seorang guru melakukan ulangan harian melalui proyek jelas untuk memantau, untuk melihat progres atau achievement dari tugas yang dia ini terhadap kompetensi tertentu. Jadi memang assessment lebih tepat di nomor satu. Yang kedua, walaupun kata-kata karakter, tapi yang ditekankan betul Prof. Ali, efektivitas, efisiensi program itu bagian dari evaluasi. Saya ingin menambahkan saja, kalau membaca literatur awal 70 tahun lalu tentang kata-kata yang dimunculkan oleh Tyler sekali lagi, kata-kata yang disebut evaluation, itu judgmental, yang dimaksud judgmental karena bisa data kuantitatif measurement atau non-kuantitatif non-measurement. Terhadap apa sih dia value program ini dilihat dari menurut Tyler dari goal objektif. Bahasa mudah untuk value dari goal objektif itu tercapai atau tidak, efektif atau tidak, itu intinya. Jadi itu kunci apapun model dan pendekatan dari evaluasi selalu akan mengarah pada ini. Jadi itu saya kira nomor 2 udah betul, paling banyak evaluation. Yang ketiga, ini untuk memperoleh sertifikat saya sebutkan tadi, fungsi dari assessment. Ada ketiga, jadi dari assessment ataupun dulu evaluation, jika diarahkan pada credential, pada certification, pada promotion, dan ada keputusan tentang individu, maka memang dia akan masuk kategori examination. Itu dalam 3 peristilahan tadi. Saya kira itu Pak Urip. Ya, nomor 3 saya juga idem dengan, jadi pada dasarnya ini ada pada akhir program mengikuti tes yang sifatnya formal. Bahwa keputusan itu pada pemberian sertifikat atau tidak itu masalah pada individu ini ya, pada individu. Jadi saya kira examination itu jelas memang pada individu ya. Saya tidak tahu examination pada non-individu. Kalau examination saya kira tetap harus pada individu. Saya ikut menggarisbawahi yang disampaikan Pak Bahrul nomor 3. Termasuk SIM itu kan juga ujian itu. Ya. Ujian SIM. Karena kemudian ada sertifikat berupa surat
pemberian izin untuk mengemudi. Masih. Pak Urip masih mute. Pak Urip. Baik, Ya. terima kasih Prof. Ali. Tapi menarik ya, karena kita tuh pakai banyak peristilahan, terus kadang-kadang diganti di sini, diganti di sana. Saya kira memang mungkin baik ya kalau kita membuat nomenklatur, jadi ada semacam kesepakatan kalau kita pakai istilah assessment atau penilai, apakah itu bisa digantikan penilaian, maksudnya apa, dan kalau evaluasi itu maksudnya apa. Saya kira dan itu kita mungkin harus bekerja supaya ini bahkan dari peserta ada yang menanyakan, lah kalau grading itu di mana tempatnya? Kan itu tambah lagi itu ada istilah Pemberian kalau nilai. grading kan kalau grading kan pemberian nilai bisa pada tahap setiap kali penugasan KP itu, ataukah grading pada kumulasi sumatif, itu juga maknanya tergantung. Saya bisa memeriksa satu lembar ujian itu grading bahasa Inggrisnya, tapi bisa memberi grade di akhir dari kumpulan portfolio untuk kepentingan rapor, itu membeda lagi. Kalau yang di akhir dia bagian dari summative evaluation. Kalau di akhir itu bisa, atau summative assessment di bagian akhir kalau istilah sekarang itu. Jadi tergantung, itu istilah teknis pemberian angka pada sebuah hasil pekerjaan itu grading. Oke, Pak Bahru, terima kasih. Pak Ali, ini ada yang menarik. By the way, tadi pada dasarnya kalau dalam konteks berbahasa Inggris ya, artinya ini komunikasi berbahasa Inggris, kalau grade itu yang memang sudah akhir itu. Kalau masih dalam bentuk yang masih perlu diolah, itu skor gitu ya. Scoring jadi, itu mengumpulkan data, sedangkan grade itu assigning final decision in the form of numbers itu, grade atau letters A, B, C, D. Jadi grade itu tidak selalu bentuk angka. Tapi sekali lagi sebenarnya dari segi bahasa itu memang grading, kata grading itu juga bisa sama dengan scoring ya, scoring. Tapi pada umumnya scoring itu lebih pada individu, bukan individu, tapi setiap tes itu diskor. Tapi kemudian kumpulan dari skor-skor beberapa tes itu kemudian menjadi grades, final grades itu, grading. Biasanya dalam konteks komunikasi berbahasa Inggris gitu. Masih. Iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya mencoba untuk mengambil beberapa pertanyaan yang Bapak dan Ibu tuliskan di chat, tapi tentunya tidak bisa semua. Di chat ini sampai ada cukup banyak ya, 36 chat di situ. Waktu kita terbatas, mohon maaf, jadi tidak akan memungkinkan untuk dibahas semua. Tapi yang ada yang menarik perhatian saya, itu diajukan pendapat itu mengacu pada pendapat Prof. Ali Saukah. Ini dari Pak Wahid Munawar dari UPI. Saya bacakan bunyinya begini. Pada akreditasi BAN PT dulu tahun 2009, ini menarik. Istilah evaluasi diri yang isinya mendeskripsikan tentang profil prodi atau institusi. Padahal menurut Prof. Ali Saukah itu istilah yang cocok adalah assessment. Jadi apa sebaiknya sebetulnya dipakai assessment diri, bukan evaluasi diri. Monggo, silakan. Tapi konteks kita ini sebenarnya dalam bidang pendidikan ya, artinya apakah saya melihat akreditasi itu masalah program. Jadi mungkin juga yang pertama adalah bahwa evaluasi diri itu self evaluation, atau tapi self-nya itu sebetulnya pada program kan, bukan pada pribadi, pada individu-individu orang-orangnya. Jadi saya melihatnya itu bukan assessment dalam artian simpulannya itu akan diberlakukan pada individu, tapi simpulan tentang potret diri ya, itu sosok program. Jadi bukan pada sosok pribadi. Ya. Saya kira. Jadi kalau kata assessment dalam kaitannya itu juga nggak tepat ya. Ya, oke. Terima kasih Prof. Jadi meskipun itu deskriptif, tapi karena sifatnya mendeskripsikan bukan individu, pada levelnya adalah level institusi,
maka kata assessment juga tidak. Ini karena ini di sini kelihatannya yang muncul adalah assessment itu selalu unitnya individu, tapi begitu Pak Bahrul. Boleh saya nyela dulu Ya, sebentar? jadi yang pertama, Bentar, Pak. sebentar. ya, Saya mau menjelaskan sebentar bahwa saya bukan berarti tadi hanya menyelipkan adanya orang yang membedakan antara assessment dengan evaluation dari segi deskriptif dan judgmental. Tapi bukan berarti saya mengadopsi itu. Ya. Ya, artinya, ya, jadi sekarang ini di PSNP itu yang namanya assessment itu yang kemudian dialih bahasakan menjadi penilaian itu ya seperti yang disampaikan Pak Bahrul tadi bahwa itu diberlakukan pada individu para peserta didik. Sedangkan kalau evaluation itu pada satuan pendidikan, pada program-program kegiatannya begitu. Jadi hanya mungkin disalahpahami bahwa saya seolah-olah punya pendirian bahwa assessment itu harus deskriptif. Tidak, itu tidak. Itu saya tadi cuma menyelipkan cerita saja karena dalam paparan Pak Bahrul sebelumnya kan belum diceritakan itu bahwa ada begitu itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahrul. Ya, jadi seperti disampaikan Fali, yang pertama di dalam akreditasi ada beberapa istilah. Yang pertama memang self evaluation ini merujuk pada yang dievaluasinya program atau satuan. Jadi bukan diri individu orang. Saya sekali lagi menyampaikan kalau assessment merujuk pada learning outcome pada tingkat orang. Bahwa assessment kalau di tingkat makro itu tentu saja agregat dari learning outcome pada individu. Tetapi selalu ada learning outcome atau learning achievement. Itu ciri dari assessment dalam dunia pendidikan sekarang. Jadi kata self-evaluation mungkin dirasa tepat karena memang ini program yang dievaluasi dan atau satuan. Ini yang pertama. Yang kedua, memang kenapa orangnya yang menilai disebut asesor di akreditasi? Ya, karena tidak bisa menggunakan akreditor. Akreditor is the agency. Jadi kalau kita menceritakan accrediting agency itu akreditor. Sementara maka terpaksa orangnya dipilih antara auditor atau asesor. Jadi akreditasi di luar pendidikan bisa menggunakan kata auditor. Tetapi pendidikan akhirnya karena tidak mungkin menggunakan kata akreditor, akreditornya untuk institusi BAN itu adalah akreditor, maka dia gunakan kata asesor terpaksa. Itu saya kira pemilahan mengapa digunakan kata itu. Tetapi sekali lagi walaupun ada sedikit ini tidak masalah, selama sekali lagi secara keilmuan tidak dilarang berbeda, tapi kalau nulis karya ilmiah, kalau mau beda Anda harus menjelaskan mengapa. Tapi kalau di policy, sekali lagi, Anda memang harus konsisten jika yang dirumuskan dalam kebijakan itu berupa regulasi. Nah pertanyaannya misalnya contoh ada yang nanya dalam ini, apakah AKM tepat menggunakan kata assessment? Tentu kalau potretnya sekali lagi ada kata-kata minimal, itu rujukannya kemana? Kalau tujuannya tidak menentukan di atas atau di bawah minimal, kan? Ini menjadi menarik. Kenapa minimal dimasukkan? Why? If you want just to see the progress, kenapa kata minimal itu maksudnya batas lewat atau di bawah? Apakah itu yang dilihat? Nah ini menarik. Kenapa tidak asesmen kompetensi generik? Apakah memang ada minimalnya itu? Ini yang jawabkan BSNP yang tahu standar minimal. Kata minimal ini apa maksudnya? Jadi kata minimal ini maksudnya apa? Karena seperti ada di atas, lewat, atau di bawah. Itu sendiri is contradiction dalam istilah gitu. Tolong mohon di dalam policy memang sebaiknya istilah itu relatif konsisten. Pak Ali, yang undang-undang itu tentang evaluasi saya memang tidak ikut mendefinisikan. Yang di PP kata penilaian waktu itu sudah ada kata assessment, tetapi definisinya sama kalau Pak Ali lihat kan. Kemudian ujian juga relatif tadi dan atau, jadi menilai pencapaian dan atau untuk selesai dari satuan. Itu artinya berlaku juga tidak harus di akhir satuan. Jadi kita coba menyesuaikan kata penilaian itu mirip kata assessment di dalam literatur. Tapi memang kata evaluation sudah kadung ada di undang-undang. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Bahrul. Ya. Mungkinkah itu sebetulnya diadopsi dari
technical terminology minimum competency test. Makanya ada minimal di assessment kompetensi minimal. Ya, ya kalau itu yang dimaksud maka kata ujian lebih tepat. Karena ujian tadi memilah pass fail gitu. Ujian kompetensi itu maksudnya memilah lewat atau tidak. Kalau menggunakan terminologi keilmuan sekali lagi itu peristilahan yang saya sampaikan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Urip, karena tadi BSMP disebut-sebut Iya. oleh Pak Bahrul. Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa AKM ini tidak ada kaitannya dengan BSMP. Jadi minimalnya itu malah justru kalau saya atau teman-teman yang lain juga mempertanyakan ini minimal itu apa? Kelihatannya seperti minir. Gitu. Sedangkan kalau minimal dalam kaitannya dengan standar itu memang yang namanya definisi standar itu adalah kriteria minimal. Ya, kriteria minimal yang kira-kira bisa dicapai begitu. Jadi bukan berarti minimal yang jadi pada waktu kita menentukan standar maka kita lihat rentangan mutu di Indonesia itu di mana kemudian kita taruh di tengah gitu. Ditaruh di tengah. Jadi minimal itu bisa dicapai, yang masih di bawah itu minimal bisa dicapai mungkin 5 tahun lah gitu. Tapi itu pasti tidak di paling bawah, tidak paling di atas. Jadi tapi kemudian nyatanya memang tidak mudah sehingga kemudian yang keluar itu minimal dalam artian standar dalam artian kriteria minimal itu ternyata sudah tidak minimal lagi sehingga kemudian akhirnya ya minimal yang kira-kira dianggap bermutu begitu. Jadi ini definisi yang belum dimasukkan itu ya. Jadi kata-kata definisinya itu kan kriteria minimal gitu. Sekali lagi kalau AKM itu memang kami tidak menjadi namanya seperti itu, BSMP tidak terkait gitu, tidak terkait mengatakan gitu. Ya, oke. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak Bahrul, terima kasih Prof. Ali Sauka, Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang kita diskusikan dengan santai ini adalah istilah yang sering kita pergunakan sehari-hari. Lewat kita pakai begitu saja gitu ya, tapi ternyata di belakangnya itu sebetulnya ada pengertian-pengertian yang mungkin kita tidak sama dalam memahaminya, gitu. Sehingga pemakaiannya pun menjadi ini dipakai untuk yang lain dipakai yang harusnya untuk istilah yang lain, gitu. Apalagi kalau kita masukkan istilah-istilah selain assessment, evaluasi, ada ujian, exam, ada tes, tadi ada grading, dan saya kira message-nya saya kira adalah apalagi kalau itu akan muncul dalam regulasi kan seharusnya serujuk antara apa yang difahami definisi secara akademik dengan yang dipakai dalam regulasi. Saya sebetulnya udah 5 menit yang lalu itu di WA dari dari pesan ini, Pak lah waktunya sudah lewat. Jadi tapi dengan kita akan tutup tapi dengan memberikan memohon semacam saya tuh nggak suka pakai kata-kata akhir dari Pak Bahrul atau dari Prof. Ali itu kayaknya kalau kata-kata akhir tuh konotasinya nggak enak gitu, tapi closing statement lah itu mungkin lebih enak. Saya persilahkan. Ya, makasih Pak Urip. Saya tidak banyak jadi ya. Saya hanya menyampaikan terima kasih. Saya ingin menekankan lagi ada bangunan keilmuan yang harus kita gunakan jadikan rujukan bahwa policy boleh saja tentu tidak sepenuhnya mengadopsi, tetapi juga untuk memudahkan komunikasi baik pada tataran praktis maupun keilmuan, dan literatur peristilahan itu memang sebaiknya merujuk pada apa yang common dan disepakati dalam dunia keilmuan maupun praktis di bidang pendidikan. Saya kira itu sangat baik sekaligus untuk mendewasakan kita para pendidik, para pelaku pendidikan, dan pengambil kebijakan pendidik. Makasih Pak Udi. Saya
ini mengkaitkannya dengan regulasi. Jadi harus ada perkawinan antara kajian akademik yang dalam kaitannya dengan assessment atau penilaian itu diwakili oleh HIMSI, belum hafal itu kan. Asimetri, happy. Asimetri dan happy. Kalau happy sudah hafal. Jadi dari segi akademik saya sekali lagi menggarisbawahi usulan saya pribadi untuk keluarnya glossary yang didukung oleh kajian-kajian akademik yang kemudian itu bisa diacu oleh pembuat regulasi, termasuk di BSNP atau mungkin tataran di atasnya lagi. Jadi sinkron antara yang ada dalam kaidah akademik yang diwakili oleh bukan pribadi-pribadi, tapi kelompok pribadi yang kemudian sepakat dalam himpro yang representasi akademik jelas, dan kemudian itu menyumbang pada bagaimana regulasi agar kemudian penggunaannya secara konsisten dan secara akademik itu juga berterima secara global. Walaupun tentu kita juga melihat dalam konteks di Indonesia ada terjemahan-terjemahan yang sifatnya harus legal. Apakah betul kata penilaian itu tafsiran terjemahan legal dari assessment dan seterusnya misalnya. Terima kasih. Saya senang, terima kasih dilibatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita sama-sama apresiasi dan terima kasih kepada Pak Ali Saukah dari BSNP, kemudian Pak Bahrul Hayat PhD, pembicaraan lontaran pendapat baik akademis dari segi praktis, dan tentu saja saya tidak akan merangkum yang 1,5 jam kita diskusikan dalam 3-4 kalimat, pasti banyak yang kelewat. Tapi ada message yang menarik bahwa selain ada pendekatan atau pandangan akademik yang didasarkan pada kesepakatan para ahli dengan regulasi sebaiknya itu nyambung, dan kita upayakan dari sekarang ke depan untuk hal itu bisa nyambung. Dengan itu saya mohon izin untuk mengembalikan waktu kepada panitia. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada Pak Bahrul Hayat PhD, kepada Prof. Ali Saukah, dan kepada kita semua. Ini menarik, pembicaraan-pembicaraan kecil yang seperti ini bisa menjadi bekal untuk kita menata dengan lebih baik. Untuk kita bisa melakukan sesuatu, we should be able to define it first. Begitu katanya kalau di buku-buku mengenai psikologi. Saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.